Terima kasih saudara masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya Kang Amin dan Kiai Haji Misbahul Munir. Sebelum kita lanjutkan ke segmen kita kali ini, mari sekali lagi kami ingatkan untuk berdonasi di dakwah peduli COVID-19. Donasi yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk para guru ngaji, para santri pondok pesantren dan majelis taklim yang terdampak COVID-19. Saudara bisa berdonasi melalui rekening BCA 291-209-0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, Bapak Kiai Haji Misbahul Munir sudah siap, ada beberapa penanya lagi. Ya. Nah, diantaranya dari Ibu Sofi di Batam yang menanyakan bagaimana obat yang bahan dasarnya itu najis, Kiai. Ya. Kang Amin, pada prinsipnya Rasulullah pernah menyampaikan Allah tidak akan membuat obat dari sebuah penyakit dari barang najis. Itu prinsip awal. Jadi misalnya ada petunjuk dari orang yang ahli, kamu harus mengkonsumsi ini. Tapi ternyata setelah kita lihat ada sesuatu yang najis. Maka kita lihat, orang ini apakah sampai kepada tataran darurat. Darurat itu bahasa Arab aslinya. Ini kok andaikan tidak mengkonsumsi, dia bahasa akan mati. Indonesianya sama juga, darurat sama, ya. Darurat. Gawat darurat. Jadi tingkatnya sampai kepada kalimat darurat. Maka kalau darurat, kalau nggak minum ini Pak Yai, ini akan mati. Misalnya di dalam sebuah kamar, kita terkunci, tidak ada air. Mau akses keluar, mau telepon tidak bisa. Terus, mohon izin ada air urin misalnya ya harus diminum. Kalau nggak diminum saya bakal mati keselak. Maka saya katakan ad-darurat tubihul mahdhurat. Ini kan obat termasuk. Obat apa? Obat haus, kalau tidak minum dia akan mati. Maka katakan ad-darurat tubihul mahdhurat. Sesuatu yang haram kalau dikonsumsi dalam kesempitan itu menjadi boleh. Tapi jangan kebablasan Kang Amin. Mentang-mentang enak diterusin. Diterusin, nggak boleh. Jadi misalnya saya akan sembuh dengan cuma 1 gelas. Haus saya sembuh. Nggak boleh minum selebihnya, nggak boleh. Yang ini halal, selebihnya itu jadi tetap haram. Jadi ad-darurat tubihul mahdhurat seperti itu. Ada cerita tentang orang yang memasak tikus ya Kiai ya. Ada tetangga mau berangkat haji, ada istrinya ngidam, pengen makanan tetangganya. Begitu ditanyakan ke tetangganya, minta dong buat istri saya yang ngidam. Ternyata tetangga itu menjawab, makanan ini halal bagi saya tapi haram bagi bapak dan istri bapak. Loh kenapa? Karena kita sudah nggak punya makanan apa-apa lagi. Iya. Ini adalah tikus. Nah ya, jadi apa yang ditanyakan oleh Bu tadi, sekali lagi usahakan jangan dikonsumsi. Ya. Misalnya obat yang mengandung najis. Sebisa mungkin tidak mengkonsumsi obat yang mengandung najis. Selama masih ada, maka itu harus ditinggalkan. Ya. Selama masih ada yang lain, harus ditinggalkan. Oke, selanjutnya Pak Kiai, ada pertanyaan dari Bapak Imron di Malang. Ya. Bagaimana cara menyikapi anak yang dari kecil sudah biasa sholat 5 waktu? Rajin waktu kecil itu Kiai. Pinter gitu kan, karena pandai mengaji. Tetapi di waktu remaja, mulai masuk masa remaja, kok tiba-tiba jadi sulit untuk melaksanakan sholat. Nah ini gimana Kiai? Begini Kang Amin, Kiai. orang tua itu menghantarkan anak. Mulai dari kecil, makanannya, minumannya, pendidikannya. Terus sampai 7 tahun, sampai 10 tahun, sampai 12 tahun, sampai 15 tahun. 15 tahun itu kan sudah sampai umur balik. Iya. Ya. Maka kalau sudah sampai titik itu, kewajiban seorang tua selesai. Hanya mengarahkan, dia namanya mukallaf. Anak remaja tadi namanya mukallaf. Orang yang mempunyai kewajiban dan dipaksa oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban agama. Sudah punya tanggung jawab sendiri terhadap dirinya. Tanggung jawab sendiri, orang tua sudah mengantarkan. Walaupun tetap terus mengawal pasti. Tetapi dia sudah tercatat. Kalau dia berbuat baik akan ditulis, dinisbatkan kepada dirinya. Tetapi kalau anak ini berbuat jahat, berbuat dosa, maka catatan amal dosanya bukan kepada orang tua, kepada dirinya. Dan ini harus disampaikan kepada anak. Nah, kamu sudah mulai dewasa,
kamu sudah mukallaf, kamu sudah balik. Baik Kiai. Jadi terkait juga pada sesi ini kita akan memberikan amalan-amalan kepada para pemirsa. Oh ya, ya. Dan tentu saja amalannya pada hari ini terkait dengan makanan dan dampaknya terhadap ibadah adalah bagaimana caranya agar dikaruniai anak yang soleh atau solihah. Tapi nanti dulu Kiai, kami akan meminta kepada masyarakat untuk berdonasi di rekening BCA nomor 291-209-0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, donasi yang disalurkan akan kita salurkan kembali kepada para guru ngaji, para majelis taklim dan pondok-pondok pesantren yang terdampak COVID-19. Nah, Pak Kiai, silahkan untuk bisa memberi ijazah amalan. Baik, Kang Amin. Yang pertama, saya sarankan kepada kaum muslimin muslimat agar berikhtiar lahir batin. Ya. Ikhtiar lahirnya bagaimana sekiranya anak kita dikasih makanan-makanan yang halal, hindari makanan haram. Ini akan berpengaruh kepada jiwa dia. Termasuk juga usaha lahir adalah dekatkan dengan orang soleh. Kenalkan dengan orang-orang baik. Para kiai, para ulama. Kalau dia sedang bersilaturahim kepada kiai, para ulama, sampaikan, Kiai mohon doanya, mohon barokahnya untuk anak saya. Dan jangan lupa kepada para kiai, kepada para ulama itu, jangan kosongan Kang Amin. Artinya pulang, ngeluyur aja, nggak ada sesuatu yang diberikan. Mohon maaf saya ngomong begini, saya ingatkan, pengaruhnya bukan untuk kiai, enggak. Saya pernah membaca sebuah kitab namanya Kitab Ta'limul Muta'lim. Itu dikatakan, kalau kamu pingin anaknya jadi anak yang baik, anak yang alim, anak yang soleh, maka hormati para ulama, khususnya guru-guru anakmu itu. Jadi kalau Kang Amin punya anak, anaknya ngaji kepada ustadz, jangan sampai ditinggalkan ustadz itu kelaparan, begitu. Itu ikhtiar lahir. Ikhtiar batin, banyak. Tapi secara khusus, saya memohon kepada Bapak dan Ibu, biasakan baca surat Alam Nashrah Laka Sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dibaca surat Al-Insyirah namanya. Tolong dibacakan dan ditiupkan kepada dada anak kita. Paham Kang Amin? Paham. Jadi saya ulangi, Ibu, Bapak di rumah baca surat Al-Insyirah. Maksudnya Alam Nashrah Laka Sadrak sampai selesai. Kemudian ditiupkan ke dada anak kita. Sambil mohon kepada Allah. Itu kapan itu Kiai? Kapan saja. Kapan saja? Setiap waktu ya? Utamanya Bapak Ibu sedang selesai sholat. Karena apa? Orang kalau sudah selesai sholat, doanya itu diijabah oleh Allah. Lah ini kadang-kadang kita lupa hal semacam ini. Kita hanya tahu anak kita dididik A, B, C. Nah, itu kira-kira sampai umur berapa Kiai? Kalau udah gede lari-lari itu. Nah. Tanpa batas sebenarnya. Tanpa batas. Buat kita namanya sayang kepada anak itu tidak ada batasnya. Cuma kalau anak itu masih kecil, itu biasanya pengaruhnya lebih besar. Jadi pesan saya sekali lagi, doakan. Dengan cara tadi itu. Selain juga doa yang banyak. Misalnya, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, wa auladana dan putra-putri kami, orang-orang yang soleh ya Allah, di keheningan malam ketika anak kita tidur, diijabah sama Allah itu. Karena salah satu waktu yang diijabah adalah waktu ketika orang-orang sedang tidur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Kiai, terima kasih para pemirsa, saudara di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan. Terima kasih dan mohon maaf kami belum bisa membacakan semua pertanyaan Anda. Tetapi insya Allah kita akan ketemu di lain hari untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan tetap ikuti Sahur Time karena Kiai Haji Misbahul Munir akan mengajak kita untuk berzikir bersama. Nah saudara-saudara, sebelum kita pindah ke
acara selanjutnya, yakni berzikir bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Kami ingatkan sekali lagi untuk berdonasi bagi saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, khususnya guru ngaji, para santri, dan majelis taklim melalui nomor rekening BCA 291-209-0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya Said Akil Sirot, Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama, mengajak kepada seluruh pemirsa dimanapun berada untuk melaksanakan niat berpuasa esok hari dengan bacaan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanah lillahi ta'ala. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini dilancarkan dan diterima oleh Allah, dikuatkan serta diterus berbagi satu sama lainnya. Bersatulah kita melawan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.